Time News, pemirsa saya ke Bang Yos. Bang Yos, kita sudah ada pasal Perda DKI nomor 8 tahun 2007. Jadi di situ sudah bisa sebenarnya mengenakan hukuman juga, tidak hanya kepada PSK-nya, tapi juga pada penggunanya. Selama ini penggunaan Perda ini menurut Anda apa sudah digunakan atau masih belum atau ya, bagaimana? sekali lagi ya, kalau kita untuk membasmi prostitusi itu kan mustahil ya. Artinya tapi ini sampai Perda titik seperti nol ini kan ya, bisa juga untuk itu ngerem. kan untuk pegangan kita untuk menertibkan kan harus ada perdanya. Tetapi meniadakan sama sekali itu sebenarnya mustahil ya, karena ini sudah penyakit manusia lah gitu. Tetapi sebagai kepala daerah harus meminimais bagaimana merendahkan lah titik itu. Jadi tentu dengan berbagai upaya ya, kontrol di tempat-tempat yang yang liar-liar itu kan setelah ditutup yang resminya ini ya. Kemudian juga membuka peluang kerja itu kan. Seperti Bung Rizal katakan, memang benar orang melacur itu saya pikir itu terpaksa jadi ya. Ya karena ingin survive, dia harus membantu adik-adiknya sekolah gitu kan. Kalau kita wawancari mereka kan jawabannya kayak begitu kan ya. Iya. Tapi kalau misalnya sudah bertahun-tahun, bukankah itu juga sudah menjadi industri yang besar kalau misalnya sudah ada manajemennya? Iya, tetapi sekali lagi ya, saya rasa sekarang situasinya beda kan. Dulu belum ada undang-undang pornografi. Jadi seorang penjabat kalau sampai melegalisir ini, yang pertama juga melanggar undang-undang dan itu kan pidana sanksinya kan. Yang kedua tentu melanggar agama adalah sanksi sosial. Mungkin ini bisa diabaikan, tapi kalau ini kan bisa dipenjara dia. Kalau melanggar ini kan. Baik, gitu. Bang JJ, kalau misalnya tadi Bangnya sudah mengatakan dari suplainya, dari PSK-nya dulu. Tapi kalau misalnya dari permintaannya, kalau misalnya memang masih ada yang menggunakan kan sulit juga mengeremnya. Ya memang tidak akan bisa dibasmi sedemikian rupa. Tapi kalau Perda ini kan juga bisa memberikan tapi hukuman kan aneh, kepada pemakai jasa PSK. Perda itu ada, tapi kan pelacuran berjalan di mana-mana. Kasus-kasus yang belakangan ini terjadi itu kan menunjukkan. Apalagi kita dikagetkan kan, akhir tahun lalu menurut saya 2014 itu menjadi berita yang kecil dan tidak mendapat tanggapan yang besar menurut saya. Ada 9.000 lebih anak 14 tahun sampai 24 tahun di Jakarta mengidap penyakit kelamin. 5.000 diantaranya HIV. Tapi kan tidak ada yang berkata, tidak ada yang mempersoalkan soal prostitusi yang berkembang sedemikian rupa tanpa kontrol, tanpa kendali di Jakarta. Artinya kita ini masyarakat yang aneh menurut saya. Kita sangat menganggap tabu prostitusi, tapi di sekitar lingkungan kita prostitusi itu merajalela. Di Surabaya Doli ditutup, tapi pasca Doli ditutup bagaimana pelacur-pelacur itu hidup, itu tidak ada yang mau tahu. Apakah jadi maksudnya kalau misalnya memang mau ingin mengerem juga kita juga tidak permisif gitu ya? Ya iya, menurut saya inilah yang menurut saya aneh. Artinya begini, Ahok itu melontarkan melontarkan pemikiran soal legalisasi prostitusi itu justru setelah ada kasus di Tebet. Menurut saya harusnya dia teriak setelah ada kasus, ada 9.000 lebih anak muda di Jakarta remaja tahun lalu itu mengidap penyakit kelamin karena prostitusi yang besar merajalela tanpa kontrol. Bang Ali bikin legalisasi, ketakutannya satu, karena memang itu kewajiban dia untuk membasmi kemiskinan. Tapi yang dia takutkan adalah mayoritas itu anak-anak. Ya, kedua, penyakit kelamin yang merajalela. Ketiga, orang tahu melacur itu cara nyari duit yang gampang. Iya. Itu dia tadi yang tadi saya katakan awalnya niatnya keluar dari kemiskinan, tapi ternyata tetap berada di sana gitu loh, karena yang gampang itu. Iya, jadi ini kan jadi menurut saya kita juga kaget sekarang kan dengan terbongkarnya kasus artis-artis atau apa terlepas benar atau tidak ya. Tapi kita kan kaget cara mereka begitu mudahnya mendapat uang ratusan juta. Dan sekarang setengah berkembang mental menerabas. Cara orang bagaimana caranya bisa cepat dapat harta, dapat uang, dan itu dilakukan bisa dengan cara apapun gitu. Iya, Bang Yos, kalau misalnya dilihat sekarang apa sih kesulitan terbesarnya? Ya, sekarang ini kan juga teknologi ya, telekomunikasi itu selalu saja perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu ada dampak negatifnya. Nah, antara lain ini kan, kita kan nggak bisa nyetop atau menghalangi teknologi kan. Nah, ternyata kan gitu, udah ada HP sekarang pakai internet segala macam. Luar biasa dan mengagetkan gitu kan. Jadi upaya kita sekali lagi bahwa para penjabat jangan pernah kendor atau putus asa ya bahwa ini tidak bisa diatasi gitu. Saya katakan tadi membuat
nol gitu tidak Sulit. mungkin, tetapi harus ada upaya keras untuk meminimais gitu. Apapun harus dilakukan itu. Iya. Termasuk yang di jalan-jalan itu juga dikontrol. Orang kan lama-lama kalau sering dipatroli juga akan risih kan. Iya, Gitu iya, kan. betul. Karena ruang lingkupnya makin sempit ya. Makin sempit, dan sanksi sosial kan disorot TV segala macam Iya. kan itu juga yang akan datang. Ini aja mungkin pejabat-pejabat tinggi jadi ngeri sekali kan setelah Iya. jaringan Iya. yang artis ini terbongkar kan gitu kan. Oke, baik. Apa yang paling bisa dilakukan, yang paling masuk akal yang secepatnya bisa dilakukan pemerintah DKI Jakarta? Tetap bersama kami di Prime Time News.